Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dengan saya Novita Surya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan katarak. Bagi kita semua sering sekali untuk mendengar katarak ini sendiri kan ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan membahas tentang katarak ini sendiri dari hasil penelitian dan etiologi dari katarak. Jadi fungsi utama lensa kristal kita yang ada di mata ini adalah untuk mentransmisikan cahaya insiden dan untuk memfokuskannya ke jatuh tepat pada retina. Ya, kemudian apabila katarak itu terjadi, jadi si lensa ini kehilangan transparasi karena berhamburan atau menyerap cahayanya itu sedemikian rupa sehingga ketajaman visualnya ini akan terganggu. Jadi katarak sendiri akan ditandai dengan adanya kekeruhan lensa sehingga akan menyebabkan gangguan persepsi, bisa resiko cedera, karena apa? Terjadi gangguan penglihatan dan sampai bisa terjadi kebutaan, tidak bisa melihat sama sekali. Selanjutnya adalah penyebab katarak. Katarak disebabkan karena apa saja sih? Yang sering kita ketahui bahwa katarak itu sendiri disebabkan karena usia lanjut dan proses penuaan. Nah, kenapa sih pada usia lanjut dan proses penuaan? Jadi tubuh manusia itu dengan bertambahnya usia, semua fungsi yang ada di organ kita itu menurun. Jadi sifat si lensa pada mata ini transparasinya akan juga menurun karena mengalami perubahan struktur anatomi dan fisiologi pada lanjut usia. Sehingga ikatan struktur protein dan penguning pada lensa itu akan meningkat sehingga dia akan terjadi kekeruhan. Bisa terjadi karena kongenital bawaan dari lahir. Kemudian bisa karena ada traumatik, mohon maaf ini salah ketik Bapak Ibu. Jadi traumatik atau cedera pada mata. Kemudian yang selanjutnya adalah penyakit metabolik. Penyakit metabolik ini seperti halnya pada contohnya adalah DM. DM ini sering terjadi komplikasi dengan katarak. Ya. Dari 4 etiologi ini, nukleus pada lensa dari inti sel lensanya, nukleus mengalami perubahan warna menjadi coklat kekuningan. Nah, perubahan fisik tersebut yang seharusnya di sini Bapak Ibu serabut halus yang namanya zonula atau zonula biasanya ini seharusnya banyak di sini, memanjang di sini. Tetapi dia itu akan berubah fisiknya, pergeserannya ke daerah lensa. Di sini akan terjadi serabut halus yang tebal. Nah, sehingga hilangnya transparansi si lensa yang harusnya itu bening, di sini transparansinya hilang karena adanya perubahan serabut halus zonula yang berada di daerah lensa. Hal tersebut menyebabkan perubahan kimia dalam protein lensa, sehingga terjadilah koagulasi. Nah, adanya koagulasi membuat terputusnya protein lensa disertai influx air ke dalam lensa. Apabila didukung dengan usia yang meningkat, usia yang semakin tua, maka akan terjadi penurunan enzim glutathione reduktase. Nah, terjadilah degenerasi pada lensa yang mengakibatkan katarak. Ini adalah perjalanan katarak. Jadi banyak peran sekali dari serabut halus sampai dengan proses terjadinya katarak. Kita mulai ke pengkajian. Jadi pengkajian itu berdasarkan dari usianya. Kalau usia klien penyakit katarak tersebut, ada katarak kongenital, biasanya cacat bawaan dari lahir. Kemudian ada katarak juvenil, di mana usianya kurang dari 9 tahun, lebih dari 3 bulan. Kemudian katarak presenilis adalah kurang dari
kurang dari 60 tahun, dan katarak senilis adalah lebih dari 60 tahun. Nah, menurut kajian ilmiah berdasarkan penelitian Ani Nur Aini, di mana kejadian katarak senilis di RSUD Tegal Harjo menunjukkan bahwa penderita katarak itu katarak senilis adalah usianya lebih dari atau sama dengan 60 tahun. Jadi memang katarak itu lebih didominasi pada usia lanjut, Bapak Ibu. Oke. Kemudian dari jenis kelamin, dari penelitiannya Zhang tidak dapat menjelaskan bahwa konsentrasi fisiologi, sedangkan tingkat farmakologi menginduksi stres oksidatif dan bertindak pada proapoptosis dalam lensa itu sendiri. Dalam penelitian menurut Adelic, di mana bahwa hormon estrogen pada wanita mungkin mempengaruhi pembentukan katarak endogen atau estrogen beta estradiol. Jadi memang di sini wanita itu dilindungi. Jadi hormon estrogen itu banyak manfaatnya. Nah, jadi memang data menunjukkan bahwa jenis kelamin memang lebih banyak laki-laki untuk mengidap katarak daripada perempuan, kecuali pada adanya penyakit metabolik. Selanjutnya adalah riwayat penyakit sekarang. Riwayat penyakit sekarangnya apa saja yang bisa terjadi pada seseorang mengalami katarak. Jadi mungkin karena tadi trauma, jadi riwayat trauma tumpul atau trauma tidak tembus yang merusak pada lensa, itu bisa menyebabkan katarak sendiri. Proses degeneratif tadi ya sudah dijelaskan bahwa semakin bertambahnya usia, pada penelitian itu pada usia memasuki dekade 4 saja, 40 ke atas, akan mengalami proses penurunan fungsi semua organ. Nah, terutama pada mata akan terjadi non-enzimatik yang menyebabkan molekul lensa terjadi oksidatif dan transparansi lensa itu berkurang dan inti lensa menjadi kaku. Jadi usia 40 tahun ke atas itu bagi semua orang itu adalah warning. Jadi mungkin bisa dicegah. Dicegahnya karena apa? Untuk meminimalisir adanya masuknya ultraviolet secara langsung pada mata. Kemudian pengobatan tertentu seperti konsumsi steroid dalam waktu yang lama, kemudian penyakit DM dan HT. Nah, kalau penyakit DM ini sendiri, diabetes mellitus, karena apa? Komplikasi katarak itu bisa terjadi pada penyakit diabetes ini. Karena apa? Glukosa yang meningkat di dalam darah itu beredar sangat bebas sekali di dalam lensa. Jadi dia itu bebas sekali di lensa tanpa perlu insulin. Jadi di gula darah ini bebas masuk di lensa kita. Nah, seseorang yang tidak tidak terkontrol kadar gula darahnya, semakin lama akan menjadi kekeruhan, akan mengalami glikolisis fruktosa, jalurnya pentofosfat dan poliol glukosa yang dirubah menjadi sorbitol. Nah, jadi dia akan memperkeruh, jadi membuat keruh pada lensa mata. Nah, karena sifatnya si gula ini adalah hipertonik, akan menarik masuk cairan aqueous ke dalam lensa mata, sehingga dia akan merusak arsitektur. Jadi merusak arsiteknya lensa dan terjadilah dia keruh. Jadi tanpa bantuan insulin pun dia bisa masuk dan merubah arsitektur ini. Makanya DM ini sangat berpotensi sekali untuk menjadi katarak. HT pun demikian, hipertensi terjadi peningkatan sitokin pada inflamasi seperti tumor, nekrosis, faktor alfa. Nah, di mana karena memang terus-menerus hal tersebut terjadi akan menyebabkan proses osmotik, perpindahan cairan aqueous masuk ke dalam lensa mata yang menyebabkan sama arsitektur dari lensa mata itu meningkat.
glukoma. Glukoma adalah peningkatan TiO, tekanan intraokuli pada bola mata. Nah, ini sama, sehingga terjadi sekresi humor akuos. Yang lama-lama TiO meningkat, sekresi pada humor akuos itu meningkat, sehingga tereabsorpsi. Nah, prosesnya dalam tubuh adalah memproses osmotik, di mana akan ada perpindahan cairan akuos dari masuk ke dalam lensa yang menyebabkan perubahan struktur pada lensa itu sendiri. Keluhan utama pada pasien katarak, biasanya keluhan utama yang paling sering dirasakan itu adalah penurunan ketajaman penglihatan secara progresif. Jadi tidak serta-merta tiba-tiba tidak bisa melihat. Bertahap, biasanya tidak bisa melihat atau ke arah samping itu kok gelap, kemudian berkabut, berasap, serta penglihatan tertutup film, seperti tidak cerah seperti biasa, jadi kayak tertutup suatu film. Kemudian perubahan daya lihat warna, gangguan mengendarai pada malam hari, lampu besar sangat menyilaukan mata. Kemudian lampu dan matahari sangat mengganggu. Untuk selanjutnya sering meminta ganti resep kacamata, padahal itu adalah salah satu tanda gejala ketika diperiksakan lebih lanjut. Bukan berarti sering gonta-ganti kacamata itu dianggap katarak. Jadi harus ada pemeriksaannya lebih lanjut. Riwayat penyakit dahulu, kembali lagi, kita harus mengkaji riwayat penyakit sistemik yang dimiliki oleh pasien, seperti diabetes mellitus, kemudian hipertensi, dan pembedahan mata sebelumnya. Kemudian kita harus mengkaji riwayat terpajan pada radiasi, karena ultraviolet itu secara bebas kalau masuk, itu akan menyebabkan kekeruhan lama-kelamaan, karena akan merubah kristalin atau protein yang ada pada lensa sehingga berikatan dengan protein kristalin. Nah, untuk mencegah tersebut kita harus melakukan pencegahan, mungkin menggunakan kacamata hitam yang memang tidak bisa terpapar ultraviolet. Kemudian kaji penggunaan steroid jangka panjang dan riwayat kesehatan keluarga. Oke, di sini memang Bapak Ibu, ultraviolet. Jadi ultraviolet itu memang kita tidak boleh terpapar sinar matahari lebih dari 6 jam secara langsung. Jadi lebih dari 20 menit terpapar sinar matahari ketika bekerja di lapangan, maksudnya di luar ruangan, kita harus menggunakan pelindung untuk mata kita, sehingga mencegah protein berinteraksi dengan ultraviolet yang akan membentuk kekeruhan pada lensa. Pada pemeriksaan fisik, jadi jika klien mengalami keluhan sentral, biasanya klien melaporkan dapat melihat baik pada cahaya suram daripada terang. Kemudian harus kita mengkaji visus. Jadi kekeruhan kaji visus terdapat penurunan yang signifikan biasanya. Kemudian inspeksi dengan penlight menunjukkan pupil putih susu, dan pada katarak terdapat area putih keabu-abuan. Nah, jadi jika klien mengalami kekeruhan sentral, biasanya klien melaporkan ini karena pada saat dilatasi klien ini melihat dari sekeliling yang keruh, yang biasanya dilihat. Pemeriksaan diagnostik, di sini ada kartu Snellen, kemudian pemeriksaan oftalmoskopi, EKG untuk melihat keseluruhannya dari ada atau tidaknya penyakit sistemik. Oke, diagnosa keperawatan yang bisa diambil pada katarak ini ada pre dan post. Jadi ketika pre, sebelum dilakukan operasi, itu biasanya ada gangguan persepsi sensori berhubungan dengan gangguan penglihatan atau usia lanjut. Yang kedua adalah gangguan citra tubuh yang berhubungan dengan perubahan struktur tubuh, di mana matanya itu kalau dilihat, karena saat kita berinteraksi dengan orang yang dilihat adalah mata, apalagi pada saat pandemi ya, kita bermasker semua. Jadi di situ ada perubahan struktur pada matanya. Dan karena gangguan persepsi sensori tersebut akan mengakibatkan resiko cedera, ditandai dengan perubahan sens.
Setelah dilakukan operasi juga ada diagnosa keperawatan yang diambil. Salah satunya ada banyak sih, 4, kurang lebih 4. Ada nyeri akut, gangguan persepsi sensori karena memang matanya harus ditutup satu kalau yang dioperasi salah satu. Kemudian ansietas berhubungan dengan kekhawatiran yang mengalami kegagalan dan resiko infeksi ditandai dengan resiko invasif. Nah, kenapa di sini ada ansietas berhubungan dengan kekhawatiran mengalami kegagalan? Karena respon tubuh masing-masing yang dimasukkan oleh lensa buatan ke dalam mata itu bisa bermacam-macam, karena ada beberapa imun tubuh itu yang mereject lensa tersebut sehingga mudah sekali terjadi katarak lebar. Oke Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.